Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan konsep teknologi web. Kelompok 2 terdiri dari Adi, Bayu, Gibran, Bunga, Sarah. Nah, yang pertama, web itu apa sih? Web adalah kumpulan halaman berisi informasi yang dapat diakses oleh banyak orang dengan mudah, kapan aja menggunakan web browser. Misalnya Chrome, Firefox, Opera, dan lain-lain. Nah, web itu dibuat pakai apa sih? Web itu dibuat pakai kode editor menggunakan bahasa HTML. Sebenarnya HTML bukan bahasa sih. HTML, CSS, JavaScript. HTML itu sebagai markup language yang mengatur struktur dari website atau web app-nya. Lalu CSS buat ngehias, terus ngerapihin supaya webnya nggak berantakan dan nggak hitam putih kayak zaman Word 2 gitu. Sedangkan JavaScript itu buat jadiin seolah-olah website atau web app-nya dinamis atau hidup, bisa berinteraksi dengan user yang sedang mengunjunginya. Nah, ini ada perbandingan dengan ada HTML yang nggak pakai CSS dengan HTML yang pakai CSS. Kelihatan beda banget nih. Yang nggak pakai CSS dia hitam putih, yang pakai CSS dia rapih banget, ada warnanya juga. Web itu dibagi jadi dua, ada website, ada web app. Nah, ini sekarang website. Website isinya berupa informasi yang ditampilkan secara statis atau isinya nggak berubah, misalnya Wikipedia, website artikel dan lain-lain. Minimnya sistem keamanan atau authenticationnya dan tidak memiliki sistem login, data dan lain-lain. Ya karena nggak ngapain juga login di website. Ya. Ketiga, penggunaan hosting sesuai kebutuhan atau VPS atau shared hosting, tapi kayaknya yang memiliki saya kayak punya utang web app cuma saya menampilkan informasi secara dinamis, bisa berubah isinya sesuai aturan yang ditentukan. Misalnya web Tokopedia, diskonnya berubah-ubah sesuai musim atau event. Web Facebook, isi beranda kalau kita refresh maka akan muncul postingan lain atau baru. Yang kedua, web app merupakan aplikasi yang nggak perlu di-download. Yang ketiga, tingkat keamanan tinggi karena memerlukan sistem login, transfer, dan sebagainya. Yang keempat, memakai cloud hosting karena membutuhkan data yang lebih besar. URL atau Uniform Resource Location. Satu, lokasi laman web atau file di internet. Yang kedua, seperti halnya gedung dan rumah yang memiliki alamat jalan, laman web juga memiliki alamat unik untuk membantu orang-orang yang menemukannya. Di internet, alamat ini disebut URL atau Uniform Resource Locator. Contoh URL HTTPS. HTTPS adalah protokol, M.Dots adalah subdomain, Facebook adalah top level domain, .com adalah nama domain, home.php adalah halaman webnya atau petnya. HTTP versus HTTPS. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol tidak menjamin keamanan data yang dikirim, menggunakan port 80, tidak membutuhkan SSL. HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure menjamin keamanan data yang dikirim, menggunakan port 443, membutuhkan SSL. SSL atau Secure Socket Layers, teknologi keamanan yang memungkinkan untuk melakukan enkripsi terhadap data yang akan dikirim atau ditransmisikan antara selain webnya dan server web server. DNS atau Domain Name System. DNS adalah buku teleponnya internet. Orang-orang mengakses webnya dengan menuliskan alamat atau URL webnya, lalu diterjemahkan oleh DNS menjadi Internet Protocol atau IP, supaya web browser bisa ngeload sumber yang dibutuhkan atau ngambil data dari web server. Sama seperti kalau kita pengen nelpon seseorang,
Kan yang kita cari itu nama orang yang kontak kita, tapi yang dilakukan oleh sistemnya sebenarnya bukan nelpon pakai nama orangnya, tapi nelpon pakai nomor teleponnya. Web server. Web server adalah dapur yang menyediakan data untuk melayani para pelanggannya atau web menggunakan parantan HTTP request atau HTTP response. Kayak di restoran, nggak mungkin kan kita pesan makanan langsung, chefnya gitu langsung masuk ke dapurnya, pasti ada perantaranya atau pelayan. Web hosting. Web hosting itu terdiri dari shared hosting, VPS, dan cloud hosting. Nah, di sini ada shared hosting. Shared hosting itu adalah layanan paling populer untuk pengguna yang sedang membangun website pertama mereka dengan cakupan yang masih kecil. Shared hosting digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna sekaligus. Para pengguna layanan shared hosting tersebut berbagi resource dan kapasitas server bersama-sama. Jika diibaratkan, layanan shared hosting seperti menyewa sebuah apartemen secara fisik. Semua penghuni berbagi bangunan yang sama, berbagi elevator, tangga, parkiran mobil, dan tempat sampah. Jika ketika salah satu penghuni apartemen menggunakan fasilitas yang berlebihan, maka pengguna lain akan terganggu. Di sini ada VPS. VPS atau Virtual Private Server adalah tipe web hosting yang sumber dayanya berasal dari satu server fisik yang kemudian terbagi lagi menjadi server virtual yang lebih kecil. Masing-masing server virtual berjalan seperti dedicated server. Jika dianalogikan, menggunakan layanan VPS seperti Anda menyewa rumah di perumahan, Anda bertanggung jawab untuk mengelola isi dan segala perabotannya, termasuk melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan perabotan. Namun Anda masih tinggal bersama penghuni rumah lain di dalam satu perumahan yang sama. Terus ada cloud hosting. Cloud hosting merupakan layanan yang dapat diandalkan berkat adanya teknologi cluster. Jika salah satu server bermasalah atau mati down, server lain membantu dengan mengambil alih tugasnya. Sistem ini dapat memaksimalkan uptime layanan. Jika dianalogikan menggunakan cloud hosting, seperti Anda menggunakan Airbnb, situs platform yang menawarkan kamar atau rumah pribadi untuk disewakan. Anda berbagi peralatan yang tersedia di rumah Anda dengan pengguna lain yang ketika sudah siap pindah yang lebih besar atau kecil. Anda dapat memilih tempat lain yang terdaftar di Airbnb. Terus ini ada port. Port itu adalah aplikasi di internet cukup banyak. Nah, biar gak bentrok tuh masing-masing aplikasi dibeli jalur khusus yang disebut dengan port. Port 443 adalah port default dari koneksi dengan protokol HTTPS, yaitu sebuah protokol komunikasi data yang aman karena dilindungi oleh sertifikat SSL atau Secure Socket Layer. Dengan proteksi tersebut, setiap informasi data akan dienkripsi sehingga tidak mudah dibaca oleh pihak lain seperti hacker. Terus ada port 80, merupakan port default bagi koneksi HTTP, di mana komunikasi data masih menggunakan teks biasa yang rentan diretas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.